إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى أيضا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana Idul Fitri kita masih bisa silaturahim berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Dan mulai khutbah Jumat yang singkat kali ini khutbah berwasiat kepada pribadi dan memang hadirin marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita sudah mengikuti diklat Ramadan selama 1 bulan. Mari kita jaga dan mari kita perkokoh keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah rahimakumullah, dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran kita sering mendengar untayan kalimah minal aidin al-faizin. Apa makna kalimah tersebut dan bagaimana ungkapan yang paling fasihat dalam ilmu tata bahasa Arab? Menurut seorang tokoh ahli bahasa Arab, Syekh Muhammad Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa untayan kalimah minal aidin itu jangan dipisah dengan kalimah waw al-atop. Jadi ungkapan yang paling fasihat adalah minal aidin al-faizin tanpa memakai waw atop. Itu kalimat yang paling fasihat menurut ahli ataupun tata bahasa Arab. Kalau menurut kita yang bukan ahlinya biasa saja, sama saja. Tapi kalau ingin kalimat yang fasihat, kalimat yang terbaik adalah minal aidin al-faizin. Apa maknanya? Minal aidin itu kalimat khobariyah bimakna insya'iyah. Kalimat khabar tapi mengandung doa yang artinya maknanya mil aidin artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, al-faizin juga orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Tentunya dengan melaksanakannya perintah Allah selama 1 bulan penuh kemarin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mil aidin, orang kembali kepada kesucian, al-faizin juga orang bahagia. Amin. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tujuan Allah memerintahkan kita puasa selama 1 bulan itu adalah tazkiyatun lil badan, untuk mensucikan badan kita. Badan ini terdiri dari ruhani dan jasmani kita. Kalau betul-betul kita lakukan selama 1 bulan diklat tersebut, maka hakul yakin kita akan termasuk mil aidin al-faizin. Agar kesucian ini dan kebahagiaan ini terus kita bisa gapai di bulan selain Ramadan, mari kita lanjutkan puasa sunnahnya. Sebab bagi orang yang puasa, kata Nabi, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika buka. Coba kita rasakan bagaimana ketika kita akan berbuka puasa. Bahagia luar biasa. Oleh karena agar bahagia ini terus kita bisa rasakan, mari kita lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kalau bisa pada tanggal kedua kemarin. Kalau belum bisa, yang penting masih ada dalam bulan Syawal, kita usahakan untuk mengikuti sunnah Rasul, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Siapa orang yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa sunnah bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seperti puasa 1 tahun. Kenapa? Karena puasa 3 bulan 1 bulan kemarin atau 30 hari kurang lebih dikali 10 jadi 300, tambah 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 60 jadi 300, tambah 6 jadi 360. Kalau kita puasa Ramadan lanjut dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun.
Kalau ini terus kita lakukan setiap tahun, maka seperti puasa sepanjang masa, insya Allah. Dan tentunya melaksanakan puasa ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan puasa sunnah tentu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71 Allah mengatakan, siapa orang yang taat kepada Allah melaksanakan puasa yang wajib Ramadan selama 1 bulan, wa rasul dan taat kepada Rasulnya melaksanakan puasa sunnah 6 hari atau puasa yang lain Senin Kamis dan lain yang telah dicontohkan Rasulullah, maka faqad faza fawzan 'azima, sungguh memperoleh kebahagiaan yang agung, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi fid dunya wal akhirah. Sebab kadang kebahagiaan itu ada yang bisa dirasakan hanya ketika kita masih muda. Kebahagiaan kadang kita bisa rasakan ketika kita masih dinas, masih kerja. Setelah pensiun, setelah tidak kerja, tidak dinas, tidak ada kebahagiaan kita rasakan. Nauzubillah. Tentu kebahagiaan ini ingin kita rasakan terus abad-abad selamanya, baik masa muda, masa tua, ataupun di akhirat kelak. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Di bulan Ramadan kita melaksanakan perintah zakat yang wajib, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mari kita ikuti sunnah Rasul, yaitu infak, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Agar kebahagiaan ini terus kita bisa gapai selama-lamanya. Masul muslimin sedang Jumat yang diberkahi, dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk min al-aidil faizin juga adalah orang yang sanggup berqiyamul lail. Dan tentunya bukan hanya bulan Ramadan kita berqiyamul lail, menghidupkan malam dengan sholat sunnah. Di sebulan selain Ramadan pun kita lanjutkan, minimal witirnya, tahajudnya, karena sholat tarawih hanya berada di bulan Ramadan. Selain Ramadan itu tidak ada. Ketika setelah ba'diyah isya, setiap malam Ramadan kita ada yang 11, ada yang 23. Nah, setelah selesai Ramadan lanjutkan minimal 11 saat malamnya, insya Allah, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi orang yang sholat malam, Allah sudah memberikan reward, hadiah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam itu bertahajudlah, sholat malamlah, pasti Allah akan berikan maqaman mahmuda, derajat yang terpuji. Bahkan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dinyatakan bahwa kamubtahi jalin wa malan manahan, orang yang ingin mempunyai kedudukan yang tinggi, ingin mempunyai harta yang berlimpah luah, yang berkah, maka manahad, orang yang mau bangun malam, menghidupkan malam dengan sholat tahajud, witir dan lain sebagainya. Bahkan dalam kitab Ta'lim Sejanuddin mengatakan, paman ramal muna sahira layali, siapa yang punya cita-cita yang tinggi, maka harus mau bangun malam sholat tahajud. Man kasrat bil laili bin nahar, man kasrat salat bil lail, siapa orang yang banyak salat malamnya, hasuna wajhu bin nahar, maka akan mempunyai wajah yang berseri-seri di siang hari. Dalam artian mempunyai masa depan yang cerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin, ayo kita lanjutkan qiyamul lail kita, bukan hanya bulan Ramadan. Di selain Ramadan kita lanjutkan agar kita mendapatkan kebahagiaan, masa depan yang cerah fid dunya wal akhirah. Ibadallah rahimakumullah. Selanjutnya yang termasuk minal aidin ala faizin adalah orang yang sanggup untuk bertadarus Al-Quran. Karena dengan tadarus Al-Quran insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, maka otomatis kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan wa nazzilul Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Tidaklah Al-Quran kecuali diturunkan sebagai rahmat, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, bahkan mendengarnya pun, orang lain sedang membaca Al-Quran, kita mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, resapi, pasti akan mendapatkan rahmat Allah. Kita lanjutkan terus Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita bisa menghatamkan Al-Quran. Di bulan selain Ramadan pun kita lanjutkan untuk menghatamkan Al-Quran. Tentunya bukan hanya membacanya, di samping membaca juga kita kaji isi kandungannya. Kalau kita tidak mengerti, kita bertanya kepada ahli ilmu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dikaji kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Sebab yang akan mendapatkan syafaat nanti adalah ashabul Quran,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat penolong li ashabi, bagi ashab Al-Qur'an. Ashab Al-Qur'an berarti bukan hanya membaca, bukan hanya mengkaji, tapi juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang termasuk golongan minal a'idin al-faizin adalah orang yang sanggup untuk berzakat. Tadi sudah disinggung bahwa orang yang berzakat adalah orang yang sudah melaksanakan perintah Allah. Kalau dilanjutkan dengan yang sunnahnya berarti melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Yasiru ila na'im muqim. Dalam Ibnu Katsir dinyatakan bahwa orang yang taat pada Allah Rasulnya akan memperoleh kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi. Qad aflaha man tazakka, dalam surat Al-Ayat 14 Allah mengatakan, sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya. Dalam tafsir Imam Khazin, bisadaqatil fitri, dengan zakat fitrah. Dalam tafsir Imam Samarqandi dinyatakan bisadaqatil mal, dengan zakat mal. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya dengan zakat fitrah, zakat mal. Dan tidak ada kamusnya orang yang rajin zakat, infak, sedekah menjadi bangkrut usahanya. Justru yang rajin infak, sedekah, yang zakat akan semakin bertambah subur, tambah makmur. Mana qasad sedekatun min malin, kata Nabi, tidak akan berkurang hartanya dipakai untuk sedekah, berzakat, infak. Bal yazdad, akan semakin bertambah, berkembang, tambah subur. Bahkan Allah Subhanahu menjanjikan dalam surat Baqarah ayat 61, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak jalan Allah, satu Allah akan melipat gandakan sampai 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Allah kehendaki. Oleh karena mari kita lanjutkan infak sedekah. Setelah kita melaksanakan zakat yang wajib, lanjutkan dengan yang sunnahnya agar kita memperoleh keberkahan, agar kita memperoleh kesuburan, kemakmuran dalam harta kita. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah kekayaan melimpah luah. Beliau pandai bersyukur, bahkan selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku, kata Nabi Sulaiman, untuk selalu pandai bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Bagaimana akhirnya Nabi Sulaiman tambah subur, tambah makmur. Sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, diberikan kekayaan melimpah luah, Qarun laknatullah, diberikan kekayaan oleh Allah, tidak bersyukur, akhirnya akhir hayat, endingnya Qarun dan hartanya ditelan oleh bumi. Fir'aun laknatullah, diberikan kerajaan yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu hebat, namun tidak bersyukur atas nikmat Allah, zalim. Akhirnya Fir'aun akhir hayatnya tenggelam di laut Qalzum. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyak sekali dalam Al-Quran orang yang tidak bersyukur, tidak mau berzakat, infak, sedekah, akhirnya hidupnya tidak berkah. Lebih baik harta kita dikurangi dengan zakat secara normal, dapat pahala dari Allah, dapat keberkahan dari Allah, daripada harta kita hancur dengan tidak jelas, baik karena kebakaran, karena tertipu oleh orang, karena bencana, akhirnya hancur semuanya. Bagi Allah mudah saja untuk menghilangkan, menghancurkan harta seorang yang tidak pernah zakat. Setiap hari malaikat ada turun 2 malaikat. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafan. Ya Allah, berilah orang yang infak itu ganti yang lebih banyak. Malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang tidak zakat, tidak infak, sedekah, kehancuran dan kerusakan. Oleh karena ayo kita ambil sebagian harta kita untuk infak, zakat, sedekah. Nanti Allah akan tambah keberkahan, Allah akan ganti daripada harta kita tidak diinfakkan, akhirnya dicuri orang, ditipu orang dan lain sebagainya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sidang jamaah Masjid Al-Aqsa yang berkahi, dirahmati, cinta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh Samarqandi, wa man taba minaz dzunub, orang termasuk orang yang kembali kepada sucian dan orang yang bahagia adalah orang yang sanggup bertobat dari segala noda dan dosa. Kalau noda dan dosa itu kepada Allah, maka kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kesalahan, maksiat kepada manusia atau berzalim kepada manusia, maka kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Allah tidak akan memaafkan dosa kita kepada seseorang kalau kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tapi kita harus mohon ampun kepada orang yang bersangkutan. Di akhirat kelak ada namanya muflis. Nabi bertanya kepada sahabat, ataduna manil muflis, wahai sahabatku, apa kau tahu apa itu muflis? Kata sahabat, al-muflisina ma la dirhamun wa la mata'un. Ya Rasul, orang yang muflis itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, ya Rasul. Kata Rasul, bukan itu. Orang muflis itu orang yang rajin sedekah, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin berhablum minallah kepada Allah. Namun sayang dia tidak bisa hablum minan nas, tidak bisa hubungan baik dengan sama manusia.
sering menyakiti orang lain, sering mengadu domba, sering menzalimi, bahkan sering mengambil harta orang lain. Akhirnya di akhirat semua amal kebaikannya habis diambil oleh orang yang pernah dizalimi di dunia. Setelah habis semua amal kebaikannya, datang masih ada orang yang memohon pertanggungjawaban karena pernah menzalimi ketika di dunia, menghancurkan nama baiknya di dunia. Lalu karena kebaikannya sudah habis, amal kebaikannya, amal sholatnya, amal zakatnya, amal puasnya habis, akhirnya kejahatan orang lain yang pernah dizalimi di dunia diberikan kepada si muflis tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena mari masih dalam suasana lebaran kita saling memaafkan di antara kita. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Pemaaf atau minta maaf itu lebih dekat kepada takwa. Berarti kalau seseorang berhasil puasanya, menggapai derajat muttaqin, yaitu sanggup untuk minta maaf ataupun memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas, dalam surat Al-Imran ayat 34. Jadi orang yang bertakwa atau berhasil menggapai derajat muttaqin adalah di samping alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang menginfakkan sebagian harta dan Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Wal kadhimina, orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena mari kita introspeksi di bulan Syawal ini, apakah kita sudah berhasil menggapai derajat muttaqin? Minimal tadi, orang yang sanggup menginfakkan jalan Allah, sanggup menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, meneruskan kegiatan-kegiatan yang positif di bulan Ramadan, di 11 bulan selain Ramadan, baik itu qiyamul lail, puasa sunnahnya, dan tadarus Al-Qur'annya. Semoga kita termasuk golongan minal aidin al-faizin, orang yang kembali kepada kesucian dan orang yang bahagia dunia dan akhirat, bahagia yang kekal abadi, abadal abidin wa dahrud dahirin. Barakallahu li wa lakum bima fil adli wa hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin muslimat wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, muwakkiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim ar-rauful karim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa astaqul qailin wa biqawli tadil mutanun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbana. Ya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم سلم أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.